Hai hai hai. Halo semuanya. Welcome back to Suaraku Ceritaku, di mana kamu bisa berkeluh kesah dan juga bisa curhat apapun yang kamu mau. Nanti kita tanggapin dari sudut pandang psikologi. Bareng aku Norva. Bareng aku Farisa. Waduh, kita udah ada di episode 3 aja ya. Alhamdulillah, kemajuan ya kayaknya. Suatu pencapaian ya? Iya, pesat ya. Ini subscribernya kayaknya sudah bertambah. Ya paling nggak bertambah lah ya. Iya. Paling enggak. Iya kan? Waduh, tapi di episode 1-3 kita pakai baju yang sama ya. Gak apa-apa. Teman-teman, Norva tenang. Ada metode namanya cuci pakai kering. jadi nggak apa-apa, selama itu metode itu masih bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu ya. Mungkin mau ada sponsor yang masuk, sponsor laundry. Iya, sponsor ya laundry boleh lah ya. Kalau bisa sih ya baju sponsornya ya. Baju baru ya. Iya, baju baru boleh lah. Tema kita ya di sini adalah hijau dan pink. Sama aja kayak Suaraku Ceritaku ya, itu ada hijau dan pink-pinknya gitu ya. Jadi biar tambah semangat aja gitu. Gitu. Kita spreading happiness juga sih teman-teman di sini ya. Cerah ya. Gitu, cerah. Oke Norva, tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di mungkin ruang lingkupnya tuh kebanyakan ruang lingkup perkuliahan kali ya. Karena tadi juga teman-teman kita tuh banyak yang menjelaskan atau menceritakan mengenai permasalahan mereka yang pada saat mereka sedang mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas begitu ya. Nah, cuman aku tuh pingin banget deh kita ngobrol lebih lanjut, tapi posisinya kita itu betul-betul sebagai manusia makhluk sosial. Maksudnya melepas semua atribut kita sebagai mahasiswa mungkin ya begitu ya. Nah, pernah nggak sih kamu itu merasakan putus asa ataupun kesepian gitu? Pernah sih, sering banget. Ya, apalagi di fase quarter life crisis ini aku sering banget ngerasain yang namanya kesepian dan juga putus asa. Menarik. Sebelum aku tanya-tanya lagi mengenai putus asa dan kesepian, tadi Norva sempat nge-spill ada yang namanya quarter life crisis. Iya. Aku sering banget dengar, tapi jujur aja ya teman-teman ya, jujur aja Norva, aku sendiri tuh belum bisa memahami secara mendalam apa itu fase quarter life crisis itu. Singkatnya berarti apa? QLC gitu ya. Ya, QLC lah ya, gitu aja lah ya teman-teman kita ngomongnya. Aku belum bisa memahami secara mendalam apa itu QLC gitu. Nah, jadi fase QLC tadi, quarter life crisis itu erat banget kaitannya sama Gen Z seumuran kita. Oh iya? Iya, based on jurnal ilmiah ya. Iya, kita ngomongin based on jurnal ilmiah. Nah, jadi menurut Arnett pada tahun 2000, dia menyebutkan bahwa fase quarter life crisis ini juga disebut dengan fase emerging adulthood. Dan itu dimulai dari usia 18 tahun hingga 30 tahun, teman-teman. Jadi teman-teman yang merasa usianya 18 hingga 30 tahun dan ngerasa cemas akan tanggung jawab di masa depannya, itu bisa jadi lagi ada di fase quarter life crisis. Nah, dan juga ada Erikson. Udah tahu kan masih Erikson ya? Beliau itu sangat terkenal teman-teman. Terkenal banget ya psikologi. Nah, pada tahun 1994, quarter life crisis ini disebut dengan fase intimasi versus isolasi. Nah, jadi fase intimasi versus isolasi itu adalah ketika di usia sekarang ini kita kesulitan untuk membangun hubungan dekat dengan orang lain, atau mungkin bisa disebut hubungan serius dengan orang lain ya. Nah, karena mungkin teman-teman lain atau lingkungan sekitar kita udah punya dunianya masing-masing, udah punya kesibukan sendiri, udah punya keluarga sendiri dan sebagainya. Nah, apabila nggak hati-hati, itu bisa menyebabkan rasa kesepian dan putus asa pada diri kita. Itu tadi disebut fase intimasi versus isolasi. Oke Norva, tadi kan kamu sudah menjelaskan tuh apa itu QLC, bahkan mungkin tadi ada sedikit sejarahnya ya. Dari Arnett dan dari Erikson gitu, bahwa memang dulunya tuh QLC adalah namanya adalah intimacy versus isolasi. Nah, mungkin bisa nggak sih dikasih contoh yang relate sama kita sekarang gitu? Kita kasih contoh relate ya. Misalkan siapa ya?
kita sebut saja ada seseorang bernama Fandi, usia 27 tahun. Nah, Fandi ini merasa dia itu tertinggal dari lingkungan sekitarnya karena dia itu gak punya pekerjaan yang tetap. Sementara teman-teman yang lain udah punya pekerjaan yang tetap, udah punya pekerjaan yang bagus. Nah, dan juga si Fandi ini, dia itu adalah orang yang susah untuk menjalin hubungan serius dengan orang lain. Kenapa? Karena dia itu takut disakiti dan juga dia takut dikecewakan. Sementara dia lihat lagi teman-temannya yang lain udah pada menikah, berkeluarga lah ya, udah punya anak bahkan. Sementara dia tuh masih gini-gini aja, ibaratnya dia stuck di situ. Nah, itu menyebabkan si Fandi ini kayak gak punya teman buat cerita. Dia ngerasa dia yang paling beda lah di antara orang lain, dia yang paling gak bisa apa-apa. Jadi itu kalau nggak hati-hati tadi bisa menyebabkan rasa kesepian dan putus asa yang muncul dari dalam diri. Nah, itu juga erat kaitannya sama yang namanya afiliasi dan juga penghargaan. Nah, kenapa sih itu erat kaitannya? Karena di fase quarter life crisis ini, kita itu di usia kita ya, pasti pengen mendapatkan pengakuan dari orang lain, mendapatkan penghargaan dari lingkungan. Nah, itu apabila kita tidak bisa mendapatkan penghargaan dan juga pengakuan dari lingkungan akan apa pencapaian kita, itu bisa menyebabkan kurangnya motivasi kita untuk berkembang, ada perasaan kayak gimana ya? Rasa kesepian juga, putus asa juga, jadi kayak ada perasaan rendah diri juga kayak gitu. Oke, menarik sebetulnya karena apa yang kamu contohkan dan jelaskan itu sebetulnya aku juga ngerasain. Mungkin relate karena justru ini sebagian relate ke aku sih teman-teman. Karena jujur di usia aku yang aku sekarang 24 tahun teman-teman ya. Dengan berbagai cerita kehidupan yang sudah aku jalani ya, aku merasa apa yang aku rasain sekarang itu hampir mirip sebetulnya. Relate soalnya, sorry ya, karena ini memang relate sih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang relate juga. Mungkin teman-teman juga ada yang relate sebetulnya. Jadi di usia aku sekarang, aku 24 tahun teman-teman, aku 24 tahun Norva. Aku merasa bahwa aku tuh sekarang susah sekali membangun relasi dengan orang lain. Entah aku aja mungkin yang merasa, atau memang itu betul-betul kejadian. Karena apa? Mungkin sekarang temanku bisa dihitung jari yang berkomunikasi langsung ya. Mungkin benar tadi kata Norva, contohnya adalah mungkin banyak sekali dari teman-teman kita sendiri itu sudah hidup dengan pekerjaannya, hidup dengan mungkin sudah ada yang berkeluarga gitu ya, sehingga mereka juga berkurang gitu intensitas berkomunikasi dengan kita gitu. Aku sih merasanya seperti itu ya. Aku jadi kayak kalau dibilang kesepian pasti. Karena kebetulan aku di rumah juga cuma berdua sama ibuku gitu kan. Ibuku kerja, aku kuliah, seharian juga nggak ketemu. Begitu masuk rumah, ibuku di kamar sendiri, aku di kamar. Istirahat lah. Sebetulnya istirahat, me time masing-masing gitu. Karena bukan berarti tidak mau berkomunikasi teman-teman ya. Tapi memang itu tadi me time, karena kita sudah letih seharian di luar bekerja, aku sekolah, kuliah gitu ya. Sehingga aku merasa kadang tuh aku merasa kayak bosan juga ya ini, kayak ya looping terus gitu loh kegiatanku tuh, ya paling masuk ke sini ketemunya orang-orang ini lagi gitu. Benar. Jadi kayak ya tetap aja ngerasa kesepian. Aku juga nggak ngerti padahal aku berkomunikasi sama kamu sekarang, mungkin sama teman-teman yang ada di belakang kamera ya. Tapi ya udah aku merasa kesepian aja, entah kenapa gitu. Sebenarnya itu bisa dikatakan nggak apa-apa sih, karena itu emang lagi fasenya. Kamu pernah dengar nggak sih kalau waktu remaja kita ada di fase mencari jati diri? Pernah, sering banget. Kalau di usia sekarang kita ada di fase quarter life crisis. Itu adalah di fase dimana kita itu membutuhkan pengakuan dari orang lain. Kita membutuhkan gimana sih caranya kita untuk menata hidup kita. Abis kita menemukan jati diri kita di masa remaja, nah di fase sekarang adalah fase kita untuk menata hidup kita. Jadi emang ada struggle yang seperti yang kamu rasain itu adalah hal yang wajar. Nah, tapi juga kamu perlu untuk bisa mengatasinya satu persatu. Karena emang kalau kamu tanya, aku wajar nggak sih ngerasa gini, ngerasa sepian, ya itu hal yang wajar. Memang seperti itu. Tadi udah dijelasin kan, intimasi versus isolasi. Kamu harus berhati-hati. Tapi itu juga bisa jadi warning kamu ya, kalau nggak berhati-hati maka bisa berakhir ke kesepian lagi. Sebenarnya menarik sih. Karena nih ini aku jadi punya insight baru juga. Bahwa mungkin nggak, aku mau tanya sebenarnya, mungkin nggak me time yang aku lakukan itu merupakan bagian dari isolasi
isolasi tadi. Kalau disebut me time kamu isolasi, itu bisa dikatakan enggak sih, karena kita itu kan memang perlu merecharge energi kita masing-masing kan dengan cara me time dan apa ya, membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Asalkan kamu nggak terlalu selalu isolasi aja, setiap hari nggak ada bersosial aja, itu artinya kamu nggak hati-hati dengan hubungan sosial kamu. Dan itu apabila terus dilanjutkan, kamu jadinya nggak bakal punya siapa-siapa lagi pada akhirnya. Itu akan berujung kepada kesepian tadi. Berarti memang porsinya tuh harus ada masing-masing. Porsinya tuh harus masing-masing. Ada porsi gitu untuk me time, ada porsi untuk bersosialisasi juga kayak gitu. Oke. Nah, ya tadi kan ngobrolin soal kesepian nih. Nah, aku nih ternyata tadi ada curhatan masuk. Ada curhatan masuk? Iya, tadi aku udah di kode-kode ada curhatan gitu. Oke. Dibacain aja langsung. Iya, kita bacain langsung aja. Mungkin ini dari teman kita inisialnya Z, umur 19 tahun. Aku bacain ya. Aku nggak tahu. Aku sadar kalau aku memang selalu nyimpen semuanya sendiri. Aku pengen ngeluh ke orang-orang, tapi pasti mereka bilang masih muda juga, bla bla bla. Atau nggak mereka bakal bercandain aku karena ceritaku itu. Nah, aku bingung sama diriku sendiri. Sebenarnya yang bikin aku bahagia itu apa? Keluargaku masih utuh, teman juga ada. Aku juga nggak ada musuh, mungkin sih. Tapi aku selalu ngerasa sendiri. Ada saat dimana aku tiba-tiba capek sama semuanya. Ada saat dimana aku tiba-tiba capek sama semuanya. Terus bad mood. Orang-orang di sekitarku jadi pelampiasan. Aku selalu ngerasa aku gak seberuntung orang-orang seumuranku yang ada di luar sana. Aku selalu ngerasa aku gak seberuntung orang-orang yang seumuranku di luar sana. Tapi aku gak pantas buat ngeluh karena pasti ada yang masalahnya lebih berat dari aku. Aku gak suka dipandang kasihan sama orang-orang sekitarku. Jadi aku selalu berusaha buat kelihatan oke-oke aja. Kalau mereka sampai mandang aku kayak gitu, berarti usahaku selama ini sia-sia kan? Sebenarnya aku capek, tapi aku gak enak sama mereka. Mereka selalu ke aku buat cerita atau keluarin semua keluh kesahnya. Dan di saat seperti itu kadang aku mikir, kapan ya aku didengar? Aku iri sama mereka yang bisa cerita kayak gini. Aku cuma pingin mereka tahu kalau aku juga bisa capek. Aku juga butuh telinga. Kenapa harus selalu aku yang tanya duluan? Kenapa mereka nggak pernah tanya aku? Aku juga mau kalian kasih aku ruang hangat kayak aku kasih itu ke kalian. Oh iya, terima kasih karena sudah sediain ruang ini buat aku cerita. Sebelumnya aku belum pernah sebebas ini keluarin semuanya. Selama ini aku cuma mendem semuanya sendiri. Jadi terima kasih untuk blog ini, untuk link ini karena sudah menyediakan aku ruang. Itu dia. Wow. Sebetulnya aku tuh membaca sambil meresapi kayak pingin nangis juga sebetulnya karena kasihan sebetulnya teman kita ini. Siapa sih nama Z, ini ya? Z. Inisialnya tuh ZRD. Cuma tadi aku panggilnya Z aja ya teman-teman ya. Jadi kalau aku lihat memang gimana ya, dia selalu berusaha menyediakan ruang untuk orang lain, tapi dia merasa dirinya tuh tidak disediakan ruang oleh teman-temannya mungkin ya, atau oleh orang terdekat dia. Jujur, kalau aku pribadi ya teman-teman, mungkin buat kamu Z yang ada di rumah yang lagi nonton, aku salut juga dengan kamu yang selalu berusaha menyediakan diri untuk orang lain. Tapi kembali lagi untuk mungkin lingkungannya Z, teman-temannya, keluarganya, saudara-saudara, mungkin akan lebih baik jika kita juga lebih peka terhadap Z gitu ya. Iya. Gitu. Jadi ya kembali lagi, itulah beratnya. Inilah contoh beratnya memendam permasalahan dan keluh kesahnya tuh sendiri gitu. Iya benar. Sebenarnya gitu. Tuh kita itu emang perlu orang untuk dengerin kita ya. Iya, nggak usah lagi. Kita tuh kadang nggak usah minta solusi, kita nggak minta solusi, kadang kita minta untuk didengerin aja. Betul. Gitu. Tapi aku salut sama inisial ZRD ini karena dia udah berani cerita di space berkeluh kesah kita. Karena di situ dia banget. Bisa meluapkan semua yang nggak bisa dia ceritain sebelumnya ke teman-temannya dia. Betul banget. Tapi kalau aku boleh kasih sedikit saran ya buat ZRD, sebenarnya tuh gak apa-apa banget kalau kamu mau tarain apa yang kamu rasain. Betul. Misalkan kamu ingin curhat atau berkeluh kesah kepada teman kamu gak apa-apa banget kalau kamu bilang kalau sorry ya misalkan
aku sekarang lagi nggak ada energi nih buat dengerin curhatan kamu, mungkin bisa lain kali. Atau enggak kamu juga bisa ngomong kalau boleh nggak sebenarnya aku juga pengen curhat nih ke kalian, aku juga pengen didengar. Karena sebenarnya mempunyai rasa nyaman, rasa aman itu adalah hak kamu. Kita semua berhak untuk mendapatkan orang yang bisa mendengarkan kita juga, nggak harus kita mendengarkan orang lain terus. Betul. Ya. Jadi dalam kehidupan sosial itu memang harusnya tuh ada timbal baliknya. Kamu berhak mendapatkan rasa nyamannya kamu sendiri, dan kamu berhak mendapatkan pendengar yang baik seperti apa yang kamu berikan kepada orang lain. Betul. Tadi juga Z teman kita ini ya, si Z ini juga bilang bahwa dia tuh takut sebetulnya ketika dia cerita, dia takut dianggap bercanda. Nah inilah pelajarannya teman-teman untuk kita semua, bahwa ternyata ya itu tadi, tanggapan yang kita berikan kepada orang lain walaupun konteksnya bukan cerita ataupun curhat, itu ternyata sangat berdampak gitu. Itulah makanya kita harus lebih peka, lebih care lagi sama sekeliling kita. Iya, kita peka lagi tentang perasaan orang lain. Walaupun nih misalkan Z, kenapa sih dia cerita dianggap bercanda? Mungkin karena Z adalah orangnya humoris ya, sering bercanda dan sebagainya. Tapi bukan berarti adalah orang yang humoris itu orang yang selalu baik-baik aja. Mungkin bisa aja dia menyembunyikan rasa kesepian dia, rasa sedih dia di balik bercandanya. Jadi apabila dia mungkin dia pengen curhat atau sebagainya, lebih baik ya lingkungan itu, mungkin orang-orang seperti kita semuanya bisa lebih peka lagi kepada orang-orang seperti Z ini. Betul. Tapi nih ngomongin soal yang tadi kesepian yang dirasakan oleh Z ya, sebetulnya teman-teman dan mungkin Norva juga, dari kesepian itu sebetulnya ada beberapa aspek yang bisa kita pelajari juga lebih dalam gitu. Dan itu mungkin bisa jadi alarm juga buat kita bahwa oh ternyata mungkin orang ini lagi kesepian gitu. Atau mungkin sikapku, perilakuku tuh membuat orang lain merasa dia dilihat nggak ya, maksudnya merasa kamu tuh merasa diacuhkan nggak ya gitu. Nah ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ketika kurangnya adanya interaksi. Contohnya lagi nongkrong, sering dong nongkrong, sering nggak? Aku sih yang di belakang kamera sering nongkrong nggak? Sering kan? Sering. Nah ketika nongkrong ya pasti kan ada grup di dalam grup. Itu sering circle dalam circle. Bahasanya sekarang seperti itu. Nah, sebetulnya itu lebih banyak dampak negatifnya teman-teman. Karena apa? Pasti ada 1 atau 2 orang yang jatuhnya nanti akan diem. Karena dia tuh nggak diajak ngobrol gitu. Nah, inilah bentuk dimana adanya kurangnya interaksi sosial. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa dia tuh tidak dilihat. Akhirnya timbul perasaan tidak diinginkan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tuh kurangnya interaksi sosial, yang kedua perasaan tidak diinginkan. Ya, ini tumbuh gara-gara poin yang pertama tadi. Karena dia kurangnya interaksi sosial. Iya, karena kurangnya interaksi sosial. Berarti kurangnya interaksi sosial itu memang harus 2 arah kan? Iya, memang harus 2 arah. Sama-sama peka. Kalau ada temen yang diem ya berusaha diajak ngobrol. Iya. Atau enggak dia sadar diri juga kalau dia diem mulu, mungkin dia juga harus berusaha membuka diri juga buat ngobrol. Jadi memang ya kembali lagi tadi poinnya adalah timbal balik. Timbal balik dalam berbagai hal. Kemudian yang ketiga itu adalah kurangnya dukungan emosional. Ketiga hal ini itu sangat berkaitan. Yang awalnya dia kurang interaksi mengakibatkan dia merasa tidak diinginkan, sehingga kalau ada apa-apa dalam arti kalau mungkin dia merasa aku tuh perlu cerita gitu loh. Sampai pada akhirnya kalau dia berhasil membuka diri nih, dia mau cerita, itu sama teman-temannya tuh dia akan diacuhkan gitu loh. Takutnya seperti itu kalau tidak dibiasakan interaksi dan bergaul di dalam ruang obrolan sosialnya itu gitu loh. Jadi memang itu teman-teman, 3 hal ini saling berkaitan. Antara interaksi, antara perasaan yang kamu rasakan, dan antara dukungan sosial juga yang akan kamu terima, dukungan emosional yang akan kamu terima gitu. Jadi memang kembali lagi teman-teman, tadi sudah dibahas bahwa memang ada hubungan timbal balik, kita harus peka, kita harus care dengan lingkungan sekitar kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Karena emang ya ini dampaknya akan sangat besar terhadap kesepian. Dan mungkin ya pembahasan kita sebelumnya ya. Iya. Gitu. Itu saling berkaitan. Itu saling berkaitan kok. Intinya tuh lebih peka terhadap lingkungan sosial kita. Betul sekali. Jadi ya teman-teman, apabila teman-teman ngerasain adanya yang disebutin sama Farisa tadi, atau mungkin pengen curhat juga, bisa aja ke space kita di space berkeluh kesah. Dan juga kalian semua itu berhak ya mempunyai ruang untuk cerita. Makanya mungkin untuk teman-teman seperti yang dialami inisial Z ini,
ini kita menyediakan space berkeluh kesah nih. Yes, jadi punya teman buat cerita, kita tanggapin juga. Iya, jadi bisa langsung ke Instagram kita dan juga bisa ke TikTok kita. Gitu. Nah, kita udah ada di akhir episode 3 ya. Yes, betul banget. Nah, tadi kita bahas banyak banget ya. Ada dari quarter life crisis, ada juga dari kesepian, iya kan? Itu yang Gen Z alami banget gak sih masalahnya? Itu berulang ya. Berulang di setiap apa angkatan ya bahasanya ya. Setiap angkatan itu pasti ada gitu. Ada fase tersebut. Ada fase pasti akan ngalamin fase tersebut. Jadi teman-teman yang lagi di fase quarter life crisis itu tenang aja karena itu adalah fase yang wajar dan itu nggak perlu terlalu dicemaskan. Lagi teman-teman bisa meregulasi emosinya tadi dengan cara bisa fokus ke solusinya atau enggak juga bisa fokus bagaimana menghadapi tantangan yang ada dan juga bagaimana cara kita semua untuk merespon dari setiap tuntutan dan juga tantangan yang masuk ke kita. Betul jadi sekali. selagi kita bisa berusaha, aku yakin pasti ada jalannya. Pokoknya do your best aja. Do your best aja. Iya, tetap bertahan dan do your best. Itu sudah paling apa ya, cara paling baik gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa selalu bersyukur. Itu yang paling penting teman-teman. Gitu. Dan juga penting banget ya kita buat punya temen cerita. Ya. Itu tuh hal yang terpenting untuk menghadapi setiap perasaan stres yang muncul. Aduh, perasaan aku lagi stres nih, cemas, banyak tuntutan dan sebagainya. Aku mau berkeluh kesah nih. Penting banget punya teman untuk cerita. Penting banget juga kita untuk didengarkan. Oke Norva, tadi udah kamu kasih kesimpulan. Berarti teman-teman, ini sudah di penghujung episode 3. Iya. Oke, kita tepuk tangan dulu dong. Karena sudah sampai sejauh ini. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ini ya yang masih mau curhat, yang masih mau cerita, bisa banget cerita lewat kolom yang ada di bawah ya. Dan atau teman-teman juga bisa isi di link space berkeluh kesah yang ada di description, yang ada di TikTok, yang ada di Instagram. Suaraku ceritaku. Ya, pokoknya teman-teman cari aja Instagram dan TikTok Suaraku Ceritaku. Nanti ada linknya ya. Nanti ada link, kan diarahkan ke Google Form space berkeluh kesah. Jadi biar teman-teman itu nggak merasa kesepian lagi. Betul sekali. Iya, moga aja ya bisa mengetik itu Dear Diary, bla bla bla, boleh banget. Boleh banget. Dan tenang aja teman-teman, cerita teman-teman akan aman berserta inisialnya. Iya. Begitu. Aman dalam arti apa? Aman yang pasti ya akan mendapatkan tanggapan dari kita juga. Iya, insya Allah kita kasih tanggapan ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk klik like dulu video ini. Betul atau sekali. enggak bisa di subscribe, di share komen juga, komen juga, kasih tanggapan atau mau curhat langsung di bawah juga boleh banget. Sampai ketemu di episode 4, kita bakal ngomongin soal kesehatan mental lagi. Sampai jumpa. Dadah semuanya.